Ini premium. Cerutu premium itu kalau di Indonesia dikatakan harga di atas 50.000. Ini satu biji? Ini satu biji, kalau ini kena 230-an ini. Mahal juga ya. Cerutu mahal. Ada yang mahal, ada yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lintas Balikpapan Channel. Nah, kita di sini membahas hal-hal inspiratif, motivatif, edukatif, dan informatif. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan bintang tamunya juga informatif dan edukatif nih. Kali ini Mimin kedatangan sosok yang luar biasa ya. Susah ngundang beliau ini, susah pokoknya. Jadwalnya padat nih. Kebetulan ketemu tadi iseng, ayo bang kita podcast. Nah akhirnya beliau mau. Siapa dia? Ya, kelihatan gak sih dia pakai topi? Bang Sultan Fahrudin. Siapa yang gak kenal beliau ya kan? Suatu kehormatan nih kedatangan beliau. Gimana kabar bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Kayaknya jadwal padat banget ini bang. Pengacara. Woi, pengangguran selalu banyak acara. Ya, di sini kita akan coba bahas karena yang saya dengar Bang Sultan ini dinobatkan sebagai Presiden Sigar Balikpapan Sigar Club. Ya. Balikpapan Sigar Club. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih Sigar Club itu atau Balikpapan Sigar Club. Jadi itu saya langsung rangkumkan aja, cerutu. Nah, bagaimana gaya hidup masyarakat yang saat ini yang sudah mulai menikmati cerutu. Dulu sih udah cerutu udah ada ya. Udah rame. Nah, bagaimana kita yang belum tahu nanti dijelaskan sama Bang Sultan. Karena Bang Sultan juga penikmat sekaligus yang membangkitkan cerutu di Balikpapan ya. Kira-kira begitu. Nah, terus nanti kita akan review cerutu seperti apa. Ya, nah, tapi ya, karena Mimin bukan perokok nanti biar Bang Sultan. Ya, Bang mungkin bisa dijelasin pertama dulu biar teman-teman tahu kenapa Bang Sultan mau terjun atau di bidang cerutu di cerutu ini. Ya, jadi cerutu itu adalah kalau dibilang gaya hidup tidak juga. Hobi. Seperti orang rokok, seperti orang nge-vape, ada kemudian kita cerutu. Perbedaan cerutu dengan rokok tentunya adalah di material. Kalau rokok itu tembakau dibungkus dengan kertas, kalau cerutu itu all bodinya tembakau, begitu. Dari mulai isian itu namanya filler, itu yang muncul rasa. Itu juga dari tembakau, biasanya tembakau pilihan. Kemudian di luarnya menjaga perpaduan tembakau tadi ada namanya binder. Jadi penguat dalam itu juga tembakau. Yang di luar pembungkus tipis banget menggantikan kertas kalau di rokok itu namanya wrapper, itu juga tembakau. Jadi kalau saya mencontohkan salah satu cerutu, misalkan ini senjatanya ini. Saya pikir tadi apa ini, Bang? Ini senjata saya untuk cerutu. Ini kemana-mana bawa gini ya. Ini ada namanya cerutu seperti ini. Kemudian ini ada bagian-bagiannya. Kalau di tengah itu tadi disebut filler, kemudian ada binder dan di luarnya itu wrapper. Nah, dulu cerutu itu mahal banget. Iya benar. Karena hanya orang-orang berduit yang bisa nyerutu karena belum rame di Indonesia produsen cerutu. Semua didatangkan cerutu yang paling enak itu dari Kuba. Ya, terkenal. Tapi faktanya setelah sekarang rame cerutu lokal, banyak cerutu lokal bahkan lebih enak daripada cerutu Kuba. Begitu. Ada tembakau yang cukup terkenal di Indonesia, ada beberapa tembakau. Salah satunya untuk wrapper, ini terbaiknya itu ada dari 3 wilayah di Indonesia. Makasih. Yang pertama adalah dari Delhi, Medan. Kedua adalah dari Jember, namanya Nahos. Yang terakhir adalah dari Tambulaka. Itu adalah tembakau terbaik yang sudah ada sejak zaman Belanda diekspor ke luar negeri. Begitu.
di pusat tembakau Bremen, kemudian tembakau itu dijual bebas, sehingga identitas tembakau Indonesianya menjadi hilang. Benar. Menjadi hilang. Jadi produk Kuba dan segala macam tadi malah masuk ke Indonesia lagi, menjadi cerutu made in Kuba padahal tembakaunya dari Indonesia. Nah, judul teman-teman produsen cerutu Indonesia kali ini adalah idealisnya adalah demi kedaulatan tembakau Indonesia. Ya. Mereka bikin cerutu sendiri dengan tembakau Indonesia yang tidak kalah dengan tembakau Kuba. Sehingga kita bisa mendapat cerutu yang enak namun harganya murah. Begitu. Nah, dari 100% suplai cerutu dunia, hari ini Indonesia sudah bisa menguasai 40%. Oh iya, luar biasa. Bahkan Jember kemudian mengikrarkan diri sebagai kota cerutu. Kota cerutu. Karena banyak sekali pabrik-pabrik di cerutu. Kebetulan saya banyak kenal dengan produsen-produsen cerutu yang bahkan sok-sokan alhamdulillah sudah di-endorse. Jadi nggak perlu lagi beli, tiap mereka akan keluar produk baru. Nah, saya sudah dikirimin sampel untuk mereview. Maka di Instagram saya itu banyak sekali saya bercerita tentang cerutu-cerutu lokal. Gitu. Nah, ini cerutu. Nah, cerutu macam-macam produk, macam-macam jenis. Ada salah kaprahan masyarakat tentang cerutu, di mana kita sering dulu ada namanya cerutu sigarilos. Kita nggak sebut mereknya. Titik-titik sigarilos. Padahal sigarilos itu bukan merek. Sigarilos itu adalah ukuran. Cerutu yang dibuat seperti rokok biasa, ukuran gedenya, itu disebut sigarilos. Seperti cerutu yang saya pegang ini namanya Corona. Ukurannya Corona. Corona. Tapi ini petit Corona kecil. Corona. Ukuran. Ada ukuran. Nah, asiknya cerutu di situ. Dari ukuran dia berbeda, dari materi daunnya dia berbeda, sehingga menimbulkan nama sendiri. Ada Maduro, ada Escuro, begitu. Maduro itu yang kalau daunnya agak hitam. Ada Escuro mungkin lebih hitam, begitu. Terus kemudian model-modelnya juga macam-macam. Seperti ini. Nah, ini kan bentuknya berbeda dengan yang saya punya ini. Ini ukurannya juga berbeda. Ini saya punya luar negeri. Ini dari luar negeri. Gurkha. Ini dari Indonesia. Ini 15 tahun tembakonya jadi setelah tembakau disimpan dulu lama. Setelah tembakau disimpan lama, kemudian dilinting. Setelah dilinting pun tidak langsung diedarkan. Nah, cerutu itu seperti wine. Semakin lama disimpan, dia semakin nikmat. Cuman penyimpanan cerutu tidak sembarangan. Tidak sembarangannya karena dia harus disimpan di suhu 20 derajat dengan kelembapan khusus, yaitu 70% kelembapan. Kalau tidak, kalau terlalu kering, dia akan pecah. Ketika kita rokok, kita hisap, kita bakar, di sininya pecah. Menjadi tidak nikmat karena pembakarannya nggak sempurna. Benar. Kalau terlalu basah, dia berjamur. Dia berjamur. Nah, pembakaran cerutu yang sempurna itu adalah as atau abunya itu mengalir rata. Pada cerutu-cerutu yang konstruksinya bagus, itu bahkan sampai dengan selesai di footnya, ini disebut foot, ini body, ini head itu yang dibakar, sampai dengan footnya, abunya tidak putus. Sampai belakang sini? Ya, sampai belakang sini. Bisa kita berdirikan di sini. Bisa kita berdirikan seperti ini. Itu konstruksinya bagus. Nah, teman-teman, bahwa saya tidak pamer, saya tidak menunjukkan ini gaya hidup mewah, enggak.
Karena cerutu itu sekarang banyak murah-murah dari produk lokal. Ada yang cerutu rasa, ada cerutu rasa vanila, rasa kopi, seperti itu ada. Ada ya? Ada. Kemudian ada cerutu yang memang asli dari tembakonya. Nah, asiknya cerutu dengan rokok biasa. Kalau rokok biasa yang kita dapat adalah apa namanya? Asap. Asap itu aroma. Iya. Aroma. Tapi cerutu itu kita juga dapat satu lagi, Apa itu? rasa. Rasa. Ya, selain cemilan. aroma juga rasa. Bukan. Karena menghisap cerutu itu berbeda dengan merokok. Makanya kadang ada yang menyebut cerutu lebih sehat. Karena kalau rokok itu di-inhale. Masuk ke paru-paru, kemudian kita keluarkan. Kalau cerutu itu hanya dikulum di mulut asapnya. Karena kita mencari rasa. Jadi kadang kalau kita menghisap cerutu, dari daun alaminya tembakau, muncul rasa kopi, muncul rasa pedas lada, muncul rasa kayu manis. Itu kita dapat. Seperti saya punya tadi, satu contoh ini. Ini rasanya ada retrus. Apa itu? Mawar merah, seperti rasa aroma-aroma mawar, ada rasa mawar manis begitu di mulut kalau kita hisap. Kok dia bisa beda-beda rasa gitu? Maksudnya dari mananya tuh Bang? Ada vanila, mawar tadi itu? Dari cara pembuatannya seperti apa? Dari jenis tembakau yang pertama, yang kedua adalah dari berapa lamanya tembakau itu disimpan, maka akan menimbulkan rasa yang berbeda-beda. Berarti dia tidak ada campuran perasa gitu ya? Memang murni dari tembakaunya memiliki rasa seperti itu atau? Ya, seperti ini. Ini cerutu yang baru 15 tahun setelah digulung, 15 tahun disimpan dalam humidor. 15 tahun? 15 tahun ini ada tulisannya. 15 years supreme. Ini 15 tahun. Setelah 15 tahun dia baru diedarkan. Ini tidak cocok untuk pemula. Cocoknya kepada yang lebih expert karena rasanya, aromanya itu lebih ke full, strong, kuat ya. strong. Nah, memang etika bercerutu harus kita melihat tempat. Kenapa? Karena dari aroma yang kuat tadi itu menimbulkan bau yang sangat kuat dari pembakaran tembakau tadi ke orang lain sehingga orang menghirup itu ada kok bau seperti ini gitu. Bagi kita sih asik aja, bagi penikmatnya biasa ya. nggak kerasa begitu. Tapi bagi orang lain ada wah kok kayak ada bau daun kering dibakar, ada segala macam gitu. Ini 15 tahun di sini Pak? 15 tahun. Ya ini ada tulisannya ya 15 tahun. Jadi maksudnya bahannya disimpan 15 tahun baru dilinting atau dilinting dulu baru disimpan? Sebelum dilinting, tembakau itu dibiarkan layu alami. Oke. Tadi dia tidak dijemur, dia tidak dikeringkan, tapi dibiarkan di suhu ruang layu alami. Setelah layu alami baru dilinting. Setelah dilinting baru disimpan lagi. Selama ada yang 2 tahun, ada yang 15 tahun begitu. Nah, seperti itu. Ini buatan luar negeri? Ini Indonesia. Oh, ini Indonesia? Ini Indonesia. Ini premium. Cerutu premium itu kalau di Indonesia dikatakan harga di atas 50.000. Ini satu biji? Ini satu biji, kalau ini kena 230-an ini. Mahal juga ya. Cerutu mahal. Ada yang mahal, ada yang murah. Yang murah berapa nih? Yang murah itu sebatang ada yang 8.000 dapat 2. Jadi 4.000. Dia per pack itu 2 begitu. Dijual eceran? Dijual per pack, isinya 2. Jadi 8.000. Ada yang sebiji 8.000. Ada satu merek, saya tidak menyebut, buatan lokal. Itu harganya per batang 8.000. Kalau kita simpen saja di humidor itu alat khusus penyimpan cerutu. 1 bulan saja lebih nikmat lagi dinikmati. Ini berarti cerutu ini sifatnya semakin lama disimpan,
Semakin berbeda atau semakin gimana? Ya, correct. Jadi dia seperti wine. Oke. Tapi tidak memabukkan. Nah, disinilah cerutu. Di setiap kemasan cerutu selalu disebut kalau rokok itu ada sekian sekian nikotin, sekian tar begitu. Ya, Nah, benar-benar. kalau cerutu beda. Ini seperti ini kan bercukai, artinya resmi. Resmi. Di dalam kemasannya tidak disebutkan seperti itu. Dia hanya disebutkan bahwa memiliki lebih tinggi zat-zat yang berbahaya, begitu toh. Kenapa? Karena masing-masing penikmat cerutu dapatnya nikotin, dapatnya tar segala macam akan berbeda, tergantung cara ngisepnya. Kita tidak masukkan asap ke dalam paru-paru, hanya di mulut. Tapi tidak memungkinkan, bisa dimungkinkan ada yang kehisap. Atau cara ngisapnya berbeda atau gimana? Iya, masing-masing orang kadang tidak puas kalau tidak di-inhale. Oh, iya. Udah nggak dimasukin paru-paru. Biasanya dia nyuri di bagian belakang asap yang dihembus. Iya. Begitu. Kalau ini berapa? Itu tadi. Yang ini kalau dicukainya 21.000. Satu bijinya. Satu biji, tapi dijualnya di angka 60-an ribu. Saya nggak bawa cerutu yang murah karena saya sudah termasuk kalau istilahnya menobatkan presiden. istilahnya percurutuan itu namanya aficionado. Apa itu? Penggila. Berarti mania. penggila cerutu. Gitu. Seperti ini saya punya cerutu aneh. Ini dari Guirelia. Apa? Guirelia, dari Guirelia Aceh. Oh, Aceh kira dari Di tengahnya ini ada tembakau green tobacco gayo. Green tobacco gayo. Bedanya apa? Green tobacco gayo itu memiliki aroma seperti ganja. Tapi legal. Oh, legal. Tapi bukan ganja, tembakau. Oke. Nah, jadi kalau kita menghisap, kadang di kiri kanan kita kayak nyium aroma ganja. Gitu. Tapi efeknya tidak. Efeknya enggak. Ini tembakau, efeknya tembakau. Bukan kayak ganja ya. Tidak ganja, tetapi tembakau yang memiliki aroma seperti ganja. Itu berapa kalau kita beli? Ini 70. 70.000. 70.000. Bang, aku penasaran. Ini Siap. kan ukurannya tadi kan beda-beda ya. Ya. Kalau coba kami yang enggak ada Saya plastik. keluarkan semua. Ya. Ini ya. Nah, ini yang 15 tahun nih dipendam kayak mumi. Nah, ini dipendam juga nih. Ya, semua seperti itu. Oh, nah, Ini lebih hitam kan? Lebih Iya, hitam. beda. Ini lebih full. bedanya gimana? Dia dipendamnya lebih lama atau gimana? Jenis tembakonya berbeda. Tembakau itu ada 3. Ada tembakau tua di bawah, Ya. ada tembakau Layu. remaja lah di tengah, ada yang muda di pucuk. Nah, ini dibuatnya dari tembakau yang berbeda-beda. Oh, nah, Gitu. kalau ini kan Bang yang apa tadi? Yang Guerrilla. Kalau aku penasaran sih, karena saya belum pernah ngisap begini dan bukan tipikal perokok aktif. Ini kalau satu cerutu begini kita hisap, habisnya berapa lama? Kan kalau rokok kan sebentar aja. Ya. Ini kayaknya padat banget nih. Itu kalau seukuran ya seperti ini, berdua ini, saya biasa main sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam. Itu dihisap terus atau normal? Ya di normal, disep sambil ngobrol, segala macam. Tebal loh ini. Makanya cerutu itu berbeda dengan rokok, nggak tiap hari harus diisep. Dan ini nggak ada filternya ya? Langsung. Ini daun semua lagi. Daun semua. Cerutu itu enak dinikmati kalau kita lagi fresh dan santai. Benar. Karena kita membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan satu batang. Dan cerutu itu harus dinikmati sekali habis. Karena kalau disimpan, aromanya akan beda. Dia lebih pahit. Lebih pahit karena ada konsentrasi nikotin yang terfermentasi. Jadi lebih pahit. Gitu. Nggak dapat aroma yang macam-macam. Pahit aja kita dapat flat.
gitu. Oh, ternyata cerutu ini dapat ilmu baru nih saya ini. Bahwa cerutu kalau zaman dulu kan cerutu nggak seperti ini ya. Ini kalau zaman dulu perasaan kecil-kecil Bang ya? Atau gimana? Atau Saya ada kecil, itu disebut sigarilos dan klub tadi. oh, Nah, ini ngelinting sendiri kayaknya. enggak. Ini saya beli dari ini merek Kuba, namanya Cohiba. Itu suatu merek terkenal di dunia percerutuan. Wow. Itu isi 50. Oh, beda ya, dari tekstur udah beda. Nah, itu isi 50, harga udah 3.800.000. Ya. Bisa beli Android, Bro. ini ini. Ya, isi 50. Tapi Ya, kecil. bedanya ini agak ya aku tadi sempat ini kan agak lembek teksturnya. Ya, ini karena digunakan buat ibaratnya menggantikan rokok sehari-hari, rokok biasa. Nah, kalau kita kepengen cerutu, lagi sepet, terus kepengen cepet habis karena kerjaan atau segala macam, kita main yang seperti ini. Tapi kalau kita punya waktu santai, yang luang, yang relax begitu, kita baru yang main yang gede-gede gini. Begitu. Kalau- Sekali lagi saya tidak pamer. Ini bagian secara tidak langsung pamer nih. 3 jutaan lebih loh. ini bagian dari PTPN 10 Oke. Jember, Jember. salah satu pabrik tembakau, penghasil tembakau di Indonesia, itu melonsing salah satu produk cerutunya, namanya Golden Boy di Jerman. Itu harga per batangnya itu sampai 23 juta. Satu batang. Bedanya apa, Bang? Kan diisep habis. Kualitasnya tadi ya, aroma ya, kemudian larinya ke gengsi lah. Begitu. Iya benar. Gurkha hari ini Gurkha itu adalah pemegang rekor cerutu termahal. Ini atau Ya, pabrikannya ini. pabrikannya ini? Iya. Satu batang cerutunya itu dijual dengan harga 700 juta. Dan itu ada yang beli, ada yang mereview di YouTube gitu. Artinya bagi orang luar harga segitu masih worth it lah bagi bagi pecinta cerutu. Aduh, 700 juta bro. Dibakar uang nih. Kalau kita di Indonesia ya sesuai dengan kapasitas kita begitu. Cerutu lokal juga tidak kalah enaknya. Harga 50.000 di Indonesia tidak jauh dengan harga-harga kualitas cerutu-cerutu Kuba. Bahkan cerutu-cerutu ini sudah menembus pasar internasional. Seperti gerilya segala macam itu sudah ada di cigar shop di Singapura dan Kuala Lumpur begitu, di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri ada berapa jenis cerutu sih Bang yang sudah diproduksi? Maksudnya kan yang kita ketahui kan tadi sudah beberapa. Khusus Indonesia ada berapa jenis cerutu? Di Indonesia banyak pabrik cerutu. Kemudian ada yang skalanya home industry. Dan kemudian cerutunya sudah sampai kepada yang paling unik. Jadi sudah lengkap di Indonesia jenisnya. Ada cerutu yang unik, namanya Culebra. Itu Indonesia punya ya? Ya. Tadi kan saya sebut jenis-jenisnya ada cara lintingnya, ada bomba, ada segala macam. Ada namanya Culebra. Culebra itu dikepang 3. Dikepang 3. Cerutu 3 cerutu diikat jadi satu, dikepang. Baru diisep. Nah, cara menikmatinya adalah karena cerutu itu enaknya dinikmati rame-rame, bareng-bareng sambil ngobrol. 3 tadi dibuka ya dibagi sama temannya. Begitu. Ya, tujuannya seperti itu. Kenapa dikepang 3 tadi ya biar bisa dinikmati rame-rame. Tak pikir 3-3-nya diisep gitu. Satu diisep enggak. Nah, kalau di tadi komunitasnya Bang Sultan sendiri Balikpapan Cigar Club. Cigar Club ya. Ya. Sudah berapa banyak sih penikmat cerutu di Balikpapan sendiri? Apalagi kita ketahui kan ini mungkin bagi saya sih hal baru ya kalau untuk cerutu lagi booming-boomingnya saat ini. Saat ini gimana Bang situasinya? Jadi ini tren baru begitu ya.
Dari orang merokok beralih ke vape, mungkin di vape jenuh pindah lagi ke rokok, tapi nggak dapat fantasi lebih, lari ke sigar, ke cerutu. Nah, luar biasanya sekarang justru anak-anak milenial yang mulai nyigar, mulai ke cerutu. Mencintai, Iya, menikmati. mereka bisa menikmati cerutu. Tapi kemudian di Balikpapan tidak banyak tempat yang cukup nyaman untuk menikmati cerutu. Karena ya dengan adanya area bebas rokok segala macam ya, akhirnya kita perlu tempat-tempat yang kebanyakan biasanya kita di lobi-lobi hotel. Di lobi-lobi hotel atau mahal. Nggak apa-apa, modal 40.000 kopi, nongkrongnya 5 jam gitu sampai. Wah, ini kayaknya butuh modal nih. Ya sebenarnya enggak, seperti saya punya yang kecil-kecil ini, yang lokal. Ini nggak juga tadi bang. Yang ini enggak, yang ini Ini beda. lokal, isi 20, harga kalau nggak salah 30.000. 30.000. Isi 20. 30.000 isi 20. Dan itu 20. bisa dibeli di pasaran atau Nah, ada outletnya sendiri? ada outletnya sendiri. Kita di Balikpapan, karena saya pencinta cerutu, kemudian karena saya banyak kenal dengan pabrikan, arah saya ke edukasi lah. Iya. Edukasi cerutu. Saya tidak main toko cerutu. Mungkin suatu ketika nanti juga akan kepikiran bikin toko cerutu. Gitu. Karena jarang ya di Balikpapan, minim. Ada beberapa teman yang sudah buka toko cerutu begitu, dan luar biasa. Banyak mencari, utamanya di media sosial itu banyak mereka mencari dari media sosial langsung yang kemudian mengakses ke toko cerutu tersebut. Padahal dia warung kecil, warung nasi goreng, tapi jual cerutu. Ramenya di online begitu. Ramenya di online. Di mana? Sebutin aja bang. Ada teman saya Pandawa Cerutu itu di Kampung Timur. Pandawa Cerutu. Pandawa Cerutu di Kampung Timur itu jadi satu dengan nasi goreng Cak Bajul. Ada Instagramnya atau? Ada Instagramnya Pandawa Cerutu. Pandawa Cerutu. Ya. Itu harganya gimana dulu bang? Nanti 700.000. Ya, kalau yang di Pandawa Cerutu ini karena ada macam-macam cerutu. Tadi saya sebenarnya bawa satu cerutu yang lagi hit namanya lauk daun, produksi Jember MDR. Itu dari kemasannya bagus banget, dari kayu begitu. Kemasannya kayu, dibikin kayak seperti ini tapi dari kayu sengon. Nah, itu cerutunya kualitasnya udah sama kayak Kuba gitu. Itu berapa dia jual? Yang itu tadi. Kalau lauk daun itu di harga 70.000. Tapi kalau yang lain-lain bahkan yang harga 20.000 per batang, 8.000 per batang ada juga di Pandawa Cerutu. Ada juga yang 8.000 per batang. Pandawa, sorry saya sebut nanti saya gratis ya. Oh, nah ini saya juga kasih lah satu buat mau ngerasain. Oh gitu ya. Tapi abang ada endorsement sendiri atau gimana? Atau memang mau murni pure mau edukasi ke masyarakat bahwa cerutu ini beda dengan rokok ya? Beda dengan rokok. Pada dasarnya sama atau seperti apa? Sebenarnya saya larinya ke idealis ya, orang idealis ya. Dengan bercerutu ini kita juga melestarikan petani tembakau tradisional. Karena apa? Dulu tembakau Delhi itu sangat terkenal sama Belanda. Hari ini kebun tembakau Delhi dulu ribuan hektar kebunnya. Sekarang di Delhi, di Medan ya, itu habis malah kalah sama sawit. Tergerus. Kebun tembakaunya sisa beberapa hektar saja, 10-20 hektaran saja, begitu. Padahal tetap dicari itu tembakau Delhi itu. Padahal penjualannya dulu cukup luar biasa. ya. Tembakau dari Tambolaka itu isian paling enak lah menurut saya. Isian atau filler terenak. Itu di Tambolaka kalau Anda cari kebun tembakaunya susah sekali sudah. Padahal itu terenak ya. begitu. Makanya kadang ada temen buat cerutu namanya Tambu
Mereknya Tambo, kalau ini ya. Tambo. Tambo, itu tembakonya Tambulaka. Kalau dia keluarkan selalu sold out. Oh, ini jadi barang langka dong itu ya? Menjadi barang langka. Ya seperti ini namanya grill ya, Orlok grill ya, Triumph karena jenisnya Triumph, ada dia keluar Triumph, ada dia keluar sorry saya lupa. Ini kalau keluar 500 batang ya langsung sold out. Berarti pada dasarnya gini Bang, berarti penikmat cerutu ini sebenarnya sangat luar biasa ya. Luar biasa. Cuman karena minimnya produsen. Ya, jadi selalu setiap pabrik ngeluarin ini atau setiap orang mengeluarkan ini langsung sold out. Ya? Sold out. Padahal yang premium yang kayak begini-begini itu baru muncul, pembelinya baru di komunitas aja udah sold out. Oh iya, udah belum masyarakat umum. Ya? Betul. Wah, ini jadi peluang bisnis sebenarnya. Nah, rencana buka itu kan lahan itu Bang. Ada rencana karena ya Saya mau ikut lah. karena saya kepingin membuat tempat cerutu, Nah, khusus cerutu center lah. tempat nyigar. Karena bagi saya nyigar ini bukan ngerokok, Iya. tapi bentuk Sebutannya nyigar ya. Nyigar. Karena sigar kan, sigaret, nyigar. Sigaret kan rokok. Iya. Nyigar. Itu saya lebih ke relaksasi. Oke, biar Gitu. tenang ya, Santai, ngopi, ngobrol. Wah, mantap. Itu relaksasi. Karena tempatnya juga harus enak, nyaman, begitu. Tidak berisik. Saya kepengen bikin seperti itu. Pengennya gitu. Ya. Sudah ada wacana atau Sudah. tempat di mana? Sudah. Wah, mantap. Modalnya besar Bang. Modalnya besar nggak juga. Alhamdulillah kemarin sudah beberapa pabrikan sudah kontak saya siap untuk mensupport itu. Sudah. Sudah. Wah. Saya sudah. Supaya nanti kalau launching panggil saya. Siap. Kita review langsung. Apa Sultan Sigar. Sultan Sigar. Nah, terakhir Bang, ini kan saat ini pada bersaing ya, dari rokok mau bersaing, vape juga bersaing. Saat ini juga ada gaya hidup yang mulai cangklong. Juga. Nah, apa harapan Bang Sultan sendiri terutama untuk sigar atau cerutu sendiri di Balikpapan? Sebenarnya saya pertama tadi adalah bentuk idealisme saya melestarikan pertanian atau perkebunan tembakau di Indonesia. Kita support produk-produk lokal Indonesia. Dengan kita membeli Indonesia, memakai cukai Indonesia, otomatis produk pendapatan daerah, devisa negara juga akan meningkat. Artinya, dan juga produk Indonesia ini gitu sudah tidak kalah dengan produk luar. Begitu. Ngapain kita beli mahal-mahal kalau kemudian rasanya sama? Hanya gengsi aja, kubah begitu. Ya perlu lah. Di sini banyak. Di sini sudah banyak. Di Indonesia sudah banyak. Teman-teman kalau mohon maaf ini sekalian saya sampaikan informasi. Kalau kepengen diskusi tentang sigar, kepengen tahu tentang sigar, boleh kontak saya. Saya di Instagram juga Sultan F. Nanti Sultan F begitu. Itu saya. Itu saya mereview banyak sigar. Saya mereview sigar, kemudian baik yang sigar Indonesia itu disebut Javan. Kalau sigar luar itu disebut Kuban. Karena dipelopori oleh Kuba ya, Cuba begitu. Cuba. Meskipun ada kemudian dari Kuba itu ada juga dari Havana, disebut Havanos. Javan Jawa ya. Jawa. Itu Indonesia sih sebenarnya begitu. Gitu, kawan. Oke, sip. Wah, ini menarik sebenarnya, nanti kita akan bahas lagi, terutama kalau nanti buka itu ya sigaret. Buka cerutu center ya Bang Sultan. Jangan lupa undang kita lah. Siap. Ya. Oke guys, ini Mimin dapat ilmu baru, edukasi baru soal cerutu ya, karena sangat kalau mohon maaf nih Bang, sangat minim sekali edukasi ke masyarakat tentang cerutu ini seperti apa. Hampir rata-rata kan sebagian pada rokok, vape,
pink dan lain sebagainya. Iya. Cangklong itu ya. Iya. Nah, ini cerutu unik ini. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Sultan di lain kesempatan. Jadi terima kasih Bang Sultan udah hadir di Masih channel kembali ini. diundang. Sehat terus buat Bang Sultan dan sukses buat cerutunya. Nanti ke depan mungkin buka lahan cerutu. Nah, kalau bisa jangan lupakan saya ya untuk diundang. Ya, teman-teman semua terima kasih sudah nonton. Nanti kita akan undang narasumber-narasumber lainnya yang edukatif, informatif, pokoknya tentu menginspirasi kita semua. Pantau terus seputar update informasi Kota Balikpapan di Instagram Lintas Balikpapan, YouTube-nya juga, di Facebook-nya juga. Ya, itu aja dan jangan lupa kalau mau nongkrong, ngopi sambil nyerutu enak gitu. Di Mangala Coffee ada di gedung parkir Landasan di samping Bekapai. Pokoknya persis dia di belakang di samping Bekapai. Itu tempatnya enak banget, cocok buat diskusi santai dan pokoknya enak lah. Silakan datang ke sini bagi penikmat kopi gitu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Sultan. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.